Nama saya Diva Permata, saya umur 16 tahun. Pendapat saya tentang merdeka yaitu di mana semua orang rata mendapatkan hak asasinya masing-masing. Harapan saya buat negara ini, semoga setiap orang mempunyai toleransi yang tinggi antar perbedaan, mulai dari suku, agama, dan ras masing-masing. Umur saya 15 tahun. Menurut pendapat saya, kemerdekaan adalah penghargaan terhadap suatu negara dan harapan saya dapat bebas berpendapat. Saya Tasya, umur saya 13 tahun. Menurut saya, merdeka adalah terbebas dalam suatu hal. Harapan saya untuk negara Indonesia, semoga Indonesia menjadi negara yang saya Ika, umur 14 tahun. Merdeka menurut saya adalah bangsa yang telah maju dan sukses. Harapan saya semoga bangsa Indonesia tetap. Nama saya Ayu Kamil Diastuti, umur saya 17 tahun. Menurut saya, merdeka adalah bebas menentukan pendapat masing-masing. Semoga kedepannya rakyat Indonesia mampu mengeluarkan pendapatnya masing-masing sehingga tidak ada Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Halo adik-adik, apa kabarnya? Nah adik-adik, besok kita akan bersama merayakan hari ulang tahun negara kita, bangsa Indonesia. Kita akan bersama-sama merayakan hari kemerdekaan. Nah adik-adik, tadi kan adik-adik sudah bersama-sama melihat apa yang dijelaskan oleh teman-teman adik-adik tentang makna kemerdekaan. Nah sekarang kakak akan menjelaskan tentang makna kemerdekaan. Nah adik-adik sekalian, tadi kan ada yang bilang kalau kemerdekaan itu berarti kita bebas untuk berpendapat. Lalu ada juga yang bilang kalau merdeka itu berarti tidak ada lagi bullying. Adik-adik ada yang tahu bullying tidak? Nah, bullying itu berarti perseorangan atau kelompok. Jadi adik-adik bersama teman-teman adik-adik lalu menghina teman adik-adik, mengata-ngatai kamu bodoh, kamu jelek, begitu. Nah, itu namanya bullying. Nah, lalu ada juga yang bilang kalau merdeka itu berarti kita menjadi negara yang maju dan juga yang makmur. Nah, adik-adik sekalian, sebenarnya makna merdeka itu apa sih? Makna merdeka berarti kita tidak menjadi penjajah dan kita pun tidak mau dijajah. Nah, adik-adik, pada minggu ini kita bersama-sama belajar dari Matius 15 ayatnya yang ke-21 hingga ke-28. Di situ Yesus sedang bertemu dengan perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan itu meminta Yesus supaya ia memulihkan anaknya yang kerasukan setan, supaya anaknya terbebas dari setan. Nah adik-adik sekalian, pada saat itu Yesus sebagai orang merdeka, dia tidak mau diduduki atau dia tidak mau dijajah oleh adat istiadat orang Yahudi. Karena waktu itu adat istiadat orang Yahudi meminta supaya mereka tidak berbicara ataupun bertemu dengan orang kafir. Sedangkan orang-orang di luar orang Israel dianggap sebagai orang kafir. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus malah memulihkan anak dari perempuan Kanaan tadi. Jadi Yesus di sini sedang meruntuhkan tembok pembatas itu. Yesus tidak mau adanya tembok pembatas. Yesus saat itu ingin membebaskan perempuan Kanaan itu dari yang namanya belenggu, dari penjajahan. Yesus tidak ingin adanya diskriminasi. Yesus tidak ingin
adanya ketertundukan, penjajahan oleh budaya dan adat istiadat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, adik-adik, kalau kita sendiri bagaimana ya kira-kira? Apakah kita pun sama seperti Yesus menjadi manusia yang merdeka, yang menolong orang lain, yang memerdekakan orang lain? Apakah kita lalu tetap memperbudak orang lain, atau kita malah menjadi manusia yang merdeka yang sanggup untuk menolong orang lain? Jadi kita membuat tidak ada pembatas, tidak ada diskriminasi. Atau jangan-jangan malah kita di sekolah menghina teman kita. Kita lalu menyuruh teman kita mengerjakan PR. Hei, kerjain PR-ku. Nanti kalau kamu ngerjain PR-ku, aku kasih kamu permen. Ternyata ketika mereka sudah mengerjakan PR kita lalu nggak ngasih mereka permen. Nah, itu namanya adik-adik sedang menjajah teman adik-adik. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita diingatkan supaya kita tidak menjajah orang lain, dan kita pun tidak dijajah oleh orang lain. Kita tidak dijajah oleh diri kita sendiri. Apa ya Kak maksudnya dijajah diri kita sendiri? Jadi maksudnya dijajah oleh diri kita sendiri adalah kita tidak mau diperbudak oleh keegoisan kita. Jadi ketika kita misalnya menjadi ketua kelas di kelas kita, atau kita disukai oleh guru-guru kita karena kita pintar. Nah, lalu kita berbuat semena-mena. Aku kan disukai guruku karena aku pintar. Aku kan ketua kelas, jadi aku bisa nyuruh temanku apapun. Lalu pada akhirnya kita nyuruh teman kita untuk membersihkan kelas. Padahal sebenarnya hari ini waktunya kita nih yang bertugas untuk piket membersihkan kelas. Lalu karena kita pintar, lalu kita menyuruh teman kita, beliin aku makan dong. Padahal kita bisa membeli sendiri. Nah, itu namanya kita sedang dijajah oleh diri kita sendiri, oleh keegoisan kita. Karena kita sudah jadi ketua kelas, makanya kita seenak-enaknya menyuruh orang lain. Karena kita murid teladan, disukai guru, kita seenak-enaknya menghina atau nyuruh teman-teman kita. Nah, selain itu diperbudak oleh diri kita sendiri, dijajah oleh diri kita sendiri, berarti kita memperlakukan teman-teman kita semena-mena. Jadi ketika lalu misalnya kita bermain petak umpet, lalu kita bermain curang. Nah, kita sebenarnya disuruh untuk mengumpat, tapi ternyata kita tidak mengumpat. Lalu kita bermain curang di situ. Atau misalnya ketika kita dimarahi oleh guru kita. Nah, lalu kita melimpahkan kesalahan kita ke teman kita. Itu namanya kita tidak berlaku adil terhadap teman-teman kita. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita diingatkan supaya kita menjadi manusia merdeka yang dapat bersikap adil terhadap sesama kita, terhadap teman-teman kita, terhadap adik kita, terhadap kakak kita. Jadi, ketika kita di rumah dengan adik, kita diharapkan untuk tidak menyuruh adik-adik kita sembarangan. Karena kita sebagai kakak, jadi kita bisa menyuruh. Nah, itu diharapkan adik-adik tidak melakukan itu ya. Jadi adik-adik lebih adil kepada adiknya, kepada kakaknya, bekerja sama dengan baik, dalam mengerjakan pekerjaan rumah, menolong mama papa dengan baik. Dan ketika di sekolah, adik-adik juga bersikap adil dengan teman-teman. Jadi jangan karena adik-adik jadi ketua kelas, jadi murid teladan yang pintar, lalu adik-adik menyuruh teman-teman. Jangan begitu ya. Jadi kita
harus senantiasa bersikap adil. Jadi ketika kita di sekolah pun ketika ada piket, nah ketika jadwal kita, mari kita kerjakan bersama-sama. Kita bekerja sama dengan baik, menyapu bareng-bareng teman, lalu nanti membersihkan kaca, membersihkan meja bareng dengan teman-teman. Nah, dengan begitu kan kita bisa cepat selesai pekerjaannya dan bersikap adil terhadap teman-teman kita. Nah, begitu ya adik-adik. Tuhan memberkati.